Salam santun. Lagi rame masalah sound horeg ya. Padahal kalau dulu tahun-tahun 80-an ya. Antara ya, antara 75 kalau nggak salah ya. Ke 80 sampai 83. Ya 80-an. Waktu itu saya bermain apa? Menyewakan lighting ya. Dulu kan buat strobo sendiri, boxnya dari pecahan kaca mirror itu, strobonya yang model U ya, model U itu, terus buat spot, lampu spotnya pakai skakel bel rumah itu. Dulu memang ada juga seperti itu, cuman aja di gedung ya. Waktu itu kan musimnya disco ya, kalau dulu itu namanya disco perte ya, ada hostel, ada disco. Kalau di rumahan ya paling zaman segitu buatnya ampli mini, terus habis itu keluar kelompoknya transistor N series ya, 2N tuh, terus MJ yang jengkolan itu. Terus habis itu ada lagi STK 15, STK 25, STK 45 ya tuh. Terus keluar lagi kelompoknya Primo, Seiko. Terus di era-era 90 ya, mendekati tahun-tahun 86 ya, 85 itu mulai tape kompo dan tape deck ya. Build up itu bagus-bagus. Ada Pioneer, Nakamichi, Blaupang, lalu Akai, yang paling terkenal sendiri Sansui. Sansui pun dibagi jadi 3 ya, yang build up itu yang putih itu Jepang, lalu yang hijau itu nggak tahu mana, Singapura atau mana ya. Terus keluar lagi yang logonya kuning emas itu, yang timbul itu. Nah sekarang musim balik dengan sound horeg. Jadi aslinya di situ ya, aslinya dari dulu itu. Cuman dulu orang-orang kalau di rumah atau apa ya, sebetulnya bagus dulu. Dulu itu banyak yang build up terus pakai transistornya atau dalamannya itu pakai tabung. Nah, sekarang kan paling transistor kecil-kecil ya, seperti punyaannya Asli ya, terus yang punya saya itu First Class ya, lumayan. Jadi kalau mau buat regulasi untuk sound ya, itu kan kebanyakan yang saya tahu ya, selama lihat di kota saya, kota Kediri ya, mulai dari yang terakhir di Duet kemarin juga lihat, terus di mana sana Mojo, Ploso sana ya, di Batu Aji itu, lalu di mana Ngadiluwih atau Pananjoho itu kelihatannya yang dibatasi cuman box sub ya. Jadi box sub itu ya, kalau kita ngitung box, satu box itu bisa isi 2, bisa disimpan. Jadi kalau misalkan berpatokan pada box sub ya, jangan harusnya patokannya pada sub, unit subnya. Misalkan dipatoki 6 sub ya udah 6 tuh. Terus sama wattnya, kita berpatokan berapa watt, misalkan 3000 watt, subnya dikasih 1000, jadi kan 1000 watt sub itu bisa 1 sub, bisa 2 sub, bisa 4 sub ya. Atau mungkin subnya dikasih 2000, jadi pakai 4 sub yang 500 watan ya. Jadi pakai satu power yang 2000 ya, 1000 kiri kanan, 1000 itu 2000 watt. Nah atasnya baru pakai 1000 untuk low, mid, dan high itu bisa ya. Berarti kalau main seperti itu, subnya satu power, low nya satu power, mid high nya
2 power atau 1 power. Jadi pakai 3 power bisa, ya 4 power bisa. Nah, nanti yang dibatasi kapasitas powernya. Misalkan diregulasi maksimal watt 4000, ya udah untuk para aparat penegak hukum, aparat penegak hukum ataupun siapa yang berkecimpung dalam regulasi undang-undang sound ya harus naik ke atas mobil, harus naik ke atas kendaraan, melihat powernya merek apa, tipenya apa. Nah, tipe ini keluarnya berapa watt. Setelah itu memang sudah clear, jadi nggak usah lihat aksesoris ya. Aksesoris itu cuma buat mengenakkan suara. Yang penting di powernya. Jadi kalau sudah memenuhi syarat, misalkan maksimal 4000, ya udah 4000 disegel seal. Jadi entah gimana caranya untuk para aparat membuat segelnya supaya power ini nanti pas main nggak ditukar, seperti itu. Jadi kalau berpatokan pada sub itu wattnya bisa loss, karena satu sub itu bisa 1000 watt. Nah, kalau dikasih 4 sub 4000 watt itu bisa, atau mungkin dikasih sub 500-an, 4 sub 2000. Padahal kita regulasinya berapa watt, misalkan dibatasi 3000 watt, ya biar diatur sama sound management sendiri untuk bagaimana supaya 3000 watt ini bisa menghandle sub, low, mid, dan high gitu. Saya sendiri juga penggemar sound ya, jadi di dalam situ ada meskipun kecil-kecilan ya, subnya 12, lalu untuk low 6, mid 6, sama high-nya 1 ya, cuma buat di rumah sama buat latihan musik kalau pas malam minggu di channel saya ada kan. Itu suka, sejak dulu suka ya, jadi makanya saya sedikit banyak tahu untuk apa ya, bukan sejarah ya, perkembangan sound ya. Masa saya sendiri dulu juga sering nonton di Surabaya di WTC, di ITC apa WTC ya, lalu di, kalau nggak salah dulu di mana, Pakuan mana yang juga pameran sound panggung ya, sound outdoor gitu. Tapi yang sering sekali saya lihat itu kontes audio mobil. Kontes audio mobil itu sama, sebetulnya regulasinya sama. Jadi dibatasi pakai yang power berapa, nanti sampai yang terakhir free for all ya. Tuh. Jadi sebetulnya sama, semua permainan sound itu sama, tergantung bagaimana nanti jika regulasi atau undang-undang itu dilakukan dan diterapkan, ya harus yang melakukan atau menerapkan undang-undang harus tahu pilah-pilahnya. Jadi misalkan kalau di outdoor ini supaya nggak ganggu, misalkan berapa watt, 3000 watt atau 2000 atau 4000 ya kan, masanya kan sekarang kalau kita bilang 2000 gitu ya, 2000 itu lah tergantung power ini untuk ngangkat subnya berapa watt. Kalau subnya 250-an, satu channel 500 berarti 4 sub ya toh, 1000. Yang atasnya lagi 1000 itu bisa buat ngangkat mid sama high atau low mid, nanti high-nya dikasih power sendiri yang kecil bisa. Jadi saya kira untuk dilema sound horeg ini ya
memang serba repot. Di satu sisi memang banyak penggemar, di satu sisi banyak yang merespon atau melarang karena banyak kejadian, misalkan rumah yang rusak, orang yang meninggal, ya itu. Padahal kalau kita lihat ya di acara-acara, entah itu acara keagamaan atau acara-acara pesta rakyat, itu pasti ada sound. Cuman aja di lapangan, dan nggak tahu itu nanti ikut regulasi besaran buat enggak. Masalahnya seperti di rumah saya ini, sampai lapangan Gajah Mada itu sekitar berapa ya, antara 200 meter kan, 200-250. Itu ada event suaranya sampai sini itu, bassnya itu masih terasa bergetar. Ada lagi kuda lumping di belakang PG itu ya gitu, soundnya sampai sini, padahal ini dari sini ke PG ya sekitar ada 200-250 meter ada. Tapi ya senang-senang aja kan, mas saya musik-musik gitu itu menghibur ya. Tinggal bagaimana lingkungan sekitarnya itu, apakah bisa menerima, dimana di situ mungkin ada seseorang yang sakit atau ada kegiatan misalkan tahlil atau kegiatan lain, ya bisa terganggu. Jadi saya di sini cuman sebagai urun rembuk ya, bukan urun nolak, tapi urun rembuk supaya tetap bisa berjalan, para pengusaha sound horeg bisa tetap jalan, regulasinya jalan ya, dan semuanya nggak ada problem nantinya. Jadi seperti itu, dibatasi wattnya. Terus kalau sudah dibatasi wattnya ya, terus disegel di atas truk itu, disegel, nanti sampai di finish dicek lagi, yang dipasang tadi disegel nih bener nggak, sampai finish masih barang itu. Kalau segel rusak ya harus dikasih sanksi. Masa itu regulasi yang sudah disepakati. Jadi seperti itu gambarannya. Semoga aja bisa menjadi masukan dan bisa diterima, karena saya juga bermain audio atau sound system itu ya hobi ya. Jadi box subwoofer, box speaker tuh buat sendiri, meskipun agak pletot-pletot karena di mata ini sudah terganggu, tapi tetap buat sendiri, beli alat, ngepaskan sendiri, untuk setelannya, midnya ini pakai ini, baiknya pakai ini, low-nya pakai ini, sub-nya pakai ini, itu harus match ya. Nah kebetulan punya saya ini kemarin pas beli midnya terlalu kelihatannya terlalu kecil wattnya, jadi melengking, harus dipakai. Tapi nggak apa-apa, cuma buat di rumah, buat acara kalau malam minggu aja sama bapak ya. Oke, kiranya seperti itu. Terima kasih telah nonton video. Salam santun, salam sehat. Itu perlu horeg terus.